Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Bakar. Mohon izin senior. Mungkin kita semua pernah mengalami epistaksis atau mimisan. Epistaksis atau mimisan merupakan salah satu penyakit di mana keluarnya darah dari bagian hidung. Untuk epistaksis ini digolongkan menjadi dua, yakni ada epistaksis anterior dan epistaksis posterior, di mana epistaksis anterior terjadinya pecah pembuluh darah di bagian depan, sedangkan untuk epistaksis posterior terjadinya pecah pembuluh darah di bagian belakang. Perbedaan terjadinya epistaksis anterior dan epistaksis posterior, di mana untuk epistaksis anterior biasanya darah yang keluar itu lebih sedikit dibandingkan ketika terjadinya epistaksis posterior, karena terjadinya perbedaan pembuluh darah yang pecah. Epistaksis anterior itu biasanya terjadi kurang lebih 10-15 menit. Pembuluh darah di bagian depan hidung itu biasanya lebih kecil dibandingkan terjadinya epistaksis posterior, di mana ketika terjadi epistaksis posterior, darah yang keluar itu lebih banyak. Pembuluh darah di bagian hidung yang di bagian posterior itu lebih besar, makanya darah yang keluar juga biasanya lebih banyak dan lebih lama. Penyebab terjadinya epistaksis ini yakni yang pertama, udara yang terlalu kering. Yang kedua, sering mengorek hidung terlalu keras sehingga mengakibatkan pembuluh darah di bagian hidung itu pecah. Yang ketiga, sering buang ingus terlalu kencang. Yang keempat, terjadinya trauma atau benturan sehingga mengakibatkan darah keluar dari bagian hidung. Meskipun terlihat menyeramkan, mimisan ini bukan penyakit yang berbahaya karena salah satu tindakan pertolongan pertama bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama, jangan sekali-kali mengangkat kepala karena itu akan mengakibatkan darah masuk ke bagian dalam sehingga mengakibatkan korban tersebut bisa muntah. Kemudian yang kedua, tetap menghadap ke bagian bawah sambil menutup bagian hidung, kemudian menahannya kurang lebih 10-15 menit dan bernapas melalui mulut. Kemudian yang ketiga, ambil air dingin atau es batu, kemudian lakukan kompres menggunakan es batu. Ketika darah keluar sudah lebih dari 20 menit, segera bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendapatkan tindakan yang lebih lanjut. Oke, itu dulu penjelasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan bagikan video ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Salam dari saya Rizky Bakar. Mohon izin senior.